Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, untuk persiapan menghadapi asar, kita akan mencoba membahas berkenaan dengan latihan-latihan soal yang berhubungan dengan materi IPA untuk kelas 8 ya, semester genap. Perhatikan pembahasan soal-soal latihan berikut. Yang pertama, kita akan membahas berkenaan dengan latihan soal yang berhubungan dengan getaran dan gelombang. Untuk yang pertama, perhatikan gambar berikut. Bandul berayun dari A ke C, ya. Bandul berayun dari A ke C. Perhatikan ini dari A ke C ya ke sini. Dalam waktu 0,2 sekon, kemudian frekuensi dan amplitudo ayunan bandul adalah titik-titik. Jadi yang ditanyakan adalah frekuensi kemudian amplitudo. Nah, untuk amplitudo sendiri, ya ini amplitudo, kita sebetulnya bisa langsung saja menghitungnya. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Ini adalah titik ya kesetimbangannya ya. Ini titik kesetimbangannya sehingga amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan berarti dari B ke C. Otomatis untuk amplitudonya adalah 5 sentimeter ya. Diteruskan ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kita lihatnya. Untuk langkah yang pertama kita hitung periode. Periode itu berarti waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Nah, lihat di sini karena dari A ke C itu adalah 0,2 dan A ke C itu adalah setengah lingkaran karena kalau yang disebut dengan satu lingkaran adalah A, B, C, B, A. Nah, maka untuk satu getaran adalah 2 dikali 0,2 yaitu 0,4 sekon. Nah, langkah yang kedua adalah hitung frekuensinya. Bagaimana cara menghitung frekuensinya? F sama dengan 1/T. Ingat-ingat ya rumusnya. Jadi F sama dengan 1/T atau periode di sini. Nah, maka 1/0,4 berarti hasilnya adalah 2,5 ya 2,5 Hz. Tadi amplitudonya berapa? 5 cm. Berarti frekuensinya adalah 2,5 Hz dengan amplitudonya sebesar 2,5 amplitudonya sebesar 5 cm. Diteruskan ya. Langkah ketiga hitung amplitudo. Amplitudonya tadi sudah ya, kita mudah saja. Langsung saja simpangan terjauh berarti 5. Berikutnya adalah bandul sederhana dibuat dari tali nilon. Pada tali digantung beban yang masanya 10 gram dan panjang tali bandul adalah 1 meter. Agar frekuensi yang dihasilkan 2 kali lipat, maka panjang tali bandul harus diubah menjadi berapa? Nah, kita lihat di sini untuk menentukan bagaimana panjang tali bandul, kita menggunakan di sini persamaan F sama dengan 1/2 V ya dikali akar gravitasi dikali panjang talinya. Sehingga di sini dihasilkan persamaan ya F aksen itu sama dengan 2F ya. Nah, ini persamaannya. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, untuk menghitungnya tinggal gini aja, langsung aja. 4/L sama dengan 1/L aksen. Ya. Maka hasilnya L aksen sama dengan L dibagi dengan 4. Ya. Artinya, jika L aksen itu sama dengan L dibagi 4 dan L-nya adalah 1, berarti 1 dibagi 4 dikali 1. Artinya hasilnya sama dengan 0,25 meter. Jadi langsung saja ya, supaya tidak ribet sebetulnya bisa langsung aja ke sini aja lah ya, ke sini. Jadi 4/L sama dengan 1 dibagi dengan L aksen.
di sini. Karena awalnya kan tali bandul itu 1 meter. Berarti L-nya 1 meter dan panjang tali bandul harus dirubah. Berarti perubahan tali. L aksen itu adalah perubahan tali. Berarti tinggal langsung aja. L aksen sama dengan L per 4. Berarti L dibagi dengan 41 dibagi dengan 4. Teruskan, ya. Seorang anak yang masanya 50 kilogram bergantung pada ujung sebuah pegas sehingga pegas bertambah panjang 10 cm. Tetapan pegas bernilai di sini ada massa anaknya M ya 50 kilogram, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, pertambahan panjang pegas ini delta X ya 10 cm sama dengan 0,1 meter. Nah, kita gunakan persamaannya, hitung gaya beratnya dulu. F sama dengan M dikali G berarti 50 dikali 10. 50 ini berarti massa anaknya, kemudian kali 10 gravitasi, berarti 500 Newton. Selanjutnya gunakan hukum Hooke ya. F sama dengan K dikali delta X sama dengan K sama dengan F per delta X, berarti 500 dibagi 0,1. Delta X itu adalah pertambahan panjangnya. Berarti 500 dibagi 0,1 sama dengan 5.000 Newton per meter. Selanjutnya sifat umum dari gelombang adalah sebagai berikut. Nah, dari sifat gelombang di atas yang sesuai dengan ciri-ciri gelombang cahaya adalah ciri-ciri gelombang cahaya apa saja? Nah, ini ya. Ciri-cirinya adalah mengalami refleksi, mengalami difraksi, dan mengalami interferensi. Kalau cahaya itu, mohon maaf, tidak dapat merambat dalam ruang hampa. Cahaya itu tidak memerlukan ruangan, tidak memerlukan medium. Merambat lurus dalam medium yang berbeda, enggak ya, tetapi dibelokkan. Sehingga yang lebih tepat adalah 3, 4, dan 5. Selanjutnya, kegunaan sinar X dalam kehidupan manusia diantaranya untuk apa? Kegunaannya diantaranya adalah untuk menganalisis struktur kristal. Ya. Untuk menganalisis struktur kristal. Dan digunakan dalam difraksi sinar X, ya, X-ray diffraction, untuk mengetahui struktur kristal suatu zat. Selanjutnya, perhatikan gambar. Bila waktu yang ditempuh gelombang seperti gambar adalah 0,3 sekon, maka periode gelombang tersebut adalah, yang ditanyakan adalah periode, berarti waktu yang diperlukan untuk melakukan getaran atau untuk membentuk sebuah gelombang, ya, satu gelombang. Nah, periode sama dengan di sini T dibagi dengan N ya. Jadi T itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan seluruh gelombang dan N itu adalah gelombang yang terbentuknya. Maka jawabannya T sama dengan 0,3 ya. 0,3 sekon ini kan waktunya dibagi dengan 1,5 karena ini ada 2 bukit 1 lembah berarti ini adalah 1,5 gelombang. Nah, hasilnya berapa? 0,2 sekon. Jadi hasilnya adalah 0,2 sekon. Ya. Berikutnya, pada gelombang air laut terdapat 2 buah gabus yang terpisah. Satu dengan yang lainnya sejauh 200 cm. Keduanya naik turun dengan frekuensi 4 Hz. Bila salah satu gabus berada di puncak gelombang, yang satunya berada di puncak gelombang yang lain, sedangkan di antara kedua gabus tersebut terdapat satu bukit gelombang, panjang gelombang dan cepat rambat gelombang tersebut berturut-turut. Nah, kita perhatikan di sini ya. Nah, kalau melihat gambar berarti di sini ada 3 bukit ya, ada 3 bukit. Karena di sini puncak gelombang yang lain ya, di puncak gelombang dan yang satu berada di puncak gelombang yang lain, sedangkan di antaranya terdapat bukit gelombang ya. Ada ada bukit lagi. Ya. Jadi ada bukit, ada bukit, ada bukit. Berarti ada 3 gelombang dan dari 3 gelombang ini membentuk 2 lembah. Ya. Maka hasilnya adalah di sini jaraknya dari satu
gabus ke gabus yang lain ada 2 sentimeter atau 2 meter, di mana frekuensinya adalah 4 Hz. Nah, untuk mencarinya ya, di sini ada lambdanya, panjang gelombangnya. 2 lambda sama dengan 2, panjang gelombangnya 2. Ya, berarti panjang gelombangnya adalah 2, maka lambda adalah 1 meter. Panjang gelombangnya 1 meter. Nah, dengan panjang gelombang 1 meter, maka V sama dengan lambda ya. Lambda dikali dengan frekuensi. Berarti 1 dikali 4, V sama dengan 4 meter per sekon. Jadi, cepat rambat gelombangnya adalah 4 meter per sekon. Selanjutnya, seorang pengamat mengirimkan sinyal gelombang ultrasonik ke dasar laut dari suatu kapal peneliti. Pengamat mencatat waktu dari saat bunyi dikirim sampai terdengar adalah 0,4 sekon. Jika cepat rampat bunyi di dalam air laut 400 meter per sekon ke dalam laut tersebut adalah, nah di sini berarti bunyi pantul ya. Yang ada itu adalah bunyi pantul. Nah, konsepnya bunyi memerlukan waktu 0,4 sekon untuk pulang pergi. Ya, maka waktu satu arah menuju dasar laut saja adalah waktunya satu arah ya 0,4 per 2 berarti 0,2 sekon. Karena tadi PP ya. Jadi kalau misalnya kita lukiskan ya, lukiskan misalnya ada sebuah perahu ya, ada sebuah perahu di atas lautan. Nah, kemudian mengirimkan sinyal. Nah, kemudian suaranya terdengar kembali ya. Terdengar kembali artinya bunyi itu mengalami pemantulan, berarti PP. Nah, satu arah saja ya. Untuk apa? Untuk PP ini adalah 0,4 sekon ya, 0,4 sekon. Berarti kalau satu arah berarti adalah 0,2 sekon. Ya, 0,2 sekon. Terus kan ya. Nah, hitung kedalamannya. Kedalamannya V dikali dengan T. Berarti 400 dikali bukan 0,4 tapi dikali 0,2, 80 meter. Hasilnya adalah 80 meter. Berikutnya, perhatikan data berikut. Pemanfaatan gelombang bunyi ditunjukkan oleh nomor berapa pemanfaatannya. Ya, kita amati ya di sini adalah 1 dan 3. Melihat janin di dalam kandungan melalui USG. Ini biasanya ibu-ibu hamil ya. Ketika melihat kandungannya menggunakan USG, memanfaatkan USG. Kemudian mendeteksi kerusakan atau retak suatu logam. Ini ya. Kemudian berikutnya, sebuah sinar polikromik jatuh pada sebuah prisma, kemudian dibiaskan oleh kedua sisi prisma sehingga keluar meninggalkan prisma menjadi berkas cahaya yang terdiri dari warna-warna merah, jingga, kuning, hijau biru, nila, dan ungu. Sudut terbesar antara dua warna cahaya yang meninggalkan prisma adalah sudut antara warna apa saja. Nah, kita lihat di sini cahaya polikromatik, misalnya cahaya putih, terdiri dari berbagai panjang gelombang. Dan saat melewati prisma terjadi dispersi, dipecahkan, ada warna pelangi, magiku, hibiniu. Karena indeks bias prisma berbeda-beda untuk setiap warnanya. Maka di sini saat melewati prisma, warna yang panjang gelombangnya paling kecil akan dibiaskan lebih besar, lebih menyimpang. Urutan paling sedikit dibelokkan ke paling banyak dibelokkan adalah pertama adalah merah. Merah itu berarti lebih kecil dari jingga. Jingga lebih kecil dari kuning. Kuning lebih kecil dari hijau. Hijau lebih kecil dari biru. Biru lebih kecil daripada nila. Nila lebih kecil daripada ungu. Berarti yang terbesar adalah ungu. Yang paling kecil adalah merah. Jadi yang kecil dulu merah ya, kemudian yang terbesar adalah ungu. Ini jawabannya ya. Oke, itu saja ya untuk materi gelombang, getaran dan gelombang. Insya Allah kita bertemu lagi ya. Silahkan dicermati, dipelajari videonya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bekal nanti menghadapi ASAT 2025, 2024, 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.